Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar advertising, di mana bab 4 mempelajari tentang proses manajemen periklanan. Kelompok 4 terdiri dari Verina Ayu Kusumawardani, Diah Aulia Iftita, dan Kartika. Masuk ke dalam materi pertama, yaitu proses manajemen periklanan. 4 kelompok utama yang terlibat dalam keseluruhan proses periklanan. 1. Perusahaan dan organisasi lainnya. 2. Biro-biro iklan yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengiklan untuk para kliennya. 3. Perusahaan produksi iklan, yakin, bisnis independen yang meliputi foto serta lainnya yang menghasilkan iklan. 4. Media periklanan, surat kabar, televisi, dan lain-lain. Pembahasan proses manajemen periklanan didasarkan pada kerangka kerja yang terdiri dari formulasi, strategi periklanan, implementasi strategi, serta upaya-upaya untuk mengukur efektivitas periklanan. Strategi periklanan. Strategi periklanan melibatkan 4 aktivitas utama. 2 aktivitas utama tersebut adalah menetapkan tujuan dan memformulasikan anggaran. Strategi pesan adalah aspek ketiga. Strategi media melibatkan penyeleksian kategori media dan sarana komunikasi, spesifik untuk menyampaikan pesan-pesan periklanan. Proses manajemen periklanan. Strategi periklanan terdiri dari menetapkan tujuan, memformulasi anggaran, menciptakan pesan-pesan iklan, menyeleksi media dan alat komunikasi. Implementasi strategi terdapat pengukuran efektivitas iklan. Yang pertama, implementasi strategi. Implementasi strategi berhubungan dengan taktik, aktivitas sehari-hari yang harus menjalankan kampanye iklan. Sebagai contoh, sementara keputusan menekankan penggunaan televisi dibanding media lainnya merupakan pilihan yang strategis. Menyeleksi jenis-jenis program dan waktu untuk mengudarakan suatu iklan komersil adalah masalah implementasi taktik. Yang kedua, pengukuran efektivitas periklanan. Pengukuran efektivitas periklanan merupakan aspek penting dari manajemen periklanan. Dengan mengevaluasi hasil yang telah diperoleh sudah memungkinkan untuk menentukan apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sedang atau sesudah dicapai. Ini memerlukan ukuran-ukuran dasar yang harus ditetapkan sebelum kampanye periklanan dimulai. Kemudian menentukan apakah tujuan yang telah dicapai karena riset cukup fundamental untuk mengontrol periklanan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Diah Aulia Iftita. Tujuan periklanan. Periklanan adalah tujuan-tujuan yang diupayakan untuk dicapai oleh periklanan. Penyusunan tujuan periklanan yang baik merupakan tugas paling sulit dari manajemen periklanan. Namun, tujuan-tujuan tersebut menjadi fondasi bagi seluruh keputusan periklanan yang ditetapkan. Terdapat 3 alasan utama mengapa sedemikian esensialnya untuk menyusun tujuan-tujuan periklanan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang berhubungan dengan seleksi pesan dan penetapan media, yang merupakan jiwa dari program periklanan. 1. Tujuan-tujuan periklanan merupakan ekspresi dari konsensus manajemen penyusunan tujuan benar-benar memaksa personil puncak di bidang periklanan. 2. Penyusunan tujuan memandu aspek-aspek pengangguran, pesan, dan media strategi periklanan suatu merek. 3. Tujuan-tujuan periklanan menyediakan standar-standar sehingga hasil-hasil periklanan dapat diukur. Hierarki efek. Metafora hierarki efek atau hierarchy of effect menyiratkan bahwa bila periklanan ingin sukses, ia harus menggerakkan konsumen dari satu tujuan ke tujuan berikutnya. Walaupun bermacam-macam model, hierarki efek telah diformulasikan. Seluruhnya berdasarkan atas ide bahwa iklan menggerakkan orang-orang dari suatu tahap yang awalnya tidak sadar akan suatu merek hingga akhirnya mereka membeli merek tersebut. Makna dari masing-masing tahap tersebut atau langkah-langkah hierarki akan lebih dipahami dengan sempurna dengan mengkaji suatu iklan yang sesungguhnya. Tiap tahapan dicetak miring seiring dengan bahasan yang dilalui.
Tugas periklanan adalah untuk mempengaruhi pengharapan dan mendorong perilaku pembelian yang bersifat uji coba. Merek yang diiklankan selanjutnya harus dievaluasi berdasarkan kualitas merek itu sendiri. Bila merek itu memang nyata-nyata berkualitas atau yakni menampilkan fungsi sebaik atau bahkan lebih baik dari alternatif merek saingannya, para konsumen akan melihat kenyataan ini dan akan memasukkan jenis merek ini sebagai bagian dari beberapa pembelian mereka. Para pemasar dan pengiklan merek semestinya melakukan apapun yang memungkinkan secara ekonomis untuk membangkitkan konsumen yang loyal, walaupun hanya satu fraksi dari pasar sasaran yang akan menjadi loyalis. Periklanan diselenggarakan untuk mencapai tujuan seperti 1. Membuat konsumen menyadari suatu merek baru. 2. Mempengaruhi pengharapan mereka tentang atribut dan keuntungan dari satu merek. 3. Mendorong konsumen untuk mencoba merek tersebut. Tujuan pertama, kesadaran sangat penting untuk merek-merek baru atau yang belum. Jadi, penciptaan tingkat kesadaran yang tinggi merupakan persyaratan penting untuk mempengaruhi pilihan konsumen terhadap merek. Pemasar periklanan juga harus menanamkan pengharapan konsumen tentang penampilan merek yang bila diperiksa hasil-hasil pengalaman pemanfaatan merek akan berubah menjadi keyakinan yang spesifik, yaitu sebelum menggunakan seorang semata-mata mengharapkan suatu hasil tertentu. Setelah pemanfaatan, seorang membentuk keyakinan tentang kemampuan merek untuk memenuhi harapan tersebut. Syarat-syarat penetapan tujuan periklanan yang baik. Tujuan periklanan adalah pernyataan spesifik tentang eksekusi periklanan yang direncanakan dalam pengertian tentang apa khususnya hendak dicapai oleh iklan tersebut. Tujuan ini didasarkan pada situasi persaingan terkini atau situasi yang akan diantisipasi dalam kategori produk dan dalam masalah-masalah yang harus dihadapi oleh merek atau peluang-peluang yang tersedia untuk diraih. Isi atau kandungan spesifik dari suatu tujuan periklanan tergantung seluruh pada keistimewaan merek. Oleh karenanya, tidak layak mendiskusikan isi tujuan tanpa merinci konteks periklanan. Kita dapat mensyaratkan bahwa tujuan iklan yang baik haruslah memuaskan. Tujuan harus mencakup pernyataan pasti tentang siapa, apa, dan kapan. Tujuan harus dinyatakan dalam pengertian yang pasti. Sekurangnya, tujuan harus menspesifikasikan sasaran, mengidentifikasikan tujuan spesifik seperti tingkat kesadaran yang hendak dicapai, serta mengidentifikasikan kerangka waktu yang relevan guna mencapai tujuan. Tujuan periklanan menyajikan agenda yang bernilai bagi komunikasi antara para pengambil keputusan, pemasaran, dan periklanan, serta menawarkan suatu pijakan yang dapat digunakan sebagai pembanding penampilan aktual. Fungsi-fungsi tersebut bisa jadi memuaskan hanya bila tujuan-tujuan dinyatakan secara pasti. Kriteria yang harus dipenuhi tujuan periklanan baik. 1. Mencakupi suatu pernyataan yang pasti tentang siapa, apa, dan kapan. 2. Kuantitatif dan dapat diukur. 3. Menyatakan jumlah besar perubahan yang diinginkan. 4. Realistis. 5. Konsisten secara internal. 6. Jelas dan tertulis. Tujuan langsung biasa diterapkan ketika maksud periklanan adalah untuk menumbuhkan inisiatif perilaku atau tindakan tertentu. Ada 4 contoh utama bentuk periklanan ini. 1. Periklanan oleh paritel. Terkadang iklan semata-mata memberi informasi pada para pelanggan prospektif tentang TOK baru atau berupanya. Untuk menekan citra TOK, tipe iklan seperti ini akan dianggap sebagai tak langsung karena tujuannya bukan menggerakkan tindakan pembelian secara langsung yang segera. Di sisi lain, iklan seperti ini sering dilakukan oleh departemen store, TOK berpandangan umum, para paritel bidang hukum, serta tipe-tipe gerai retail lainnya yang mempromosikan item-item baru atau obral, serta dirancangkan untuk membangkitkan tindakan yang segera. 2. Periklanan respon langsung. Sebagai besar iklan melalui surat atau media massa seperti surat kabar dan televisi dirancang untuk membangkitkan tindakan yang segera. Tujuan bukan untuk menciptakan kesadaran akan merek atau meningkatkan citra perusahaan, tetapi untuk membuat ribuan konsumen memesan produk
mereka minggu depan. 3. Iklan promosi-promosi penjualan. Promosi penjualan adalah bentuk kupon, konteks, serta penawaran premium. Disajikan lewat iklan-iklan di media seperti surat kabar dan majalah. Bentuk periklanan ini diharapkan akan menghasilkan tindakan secepatnya dari pembeli, yang kemudian diukur dengan jumlah kupon yang dikumpulkan kembali atau jualan orang yang mengikuti kontes. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari bab 4. Periklanan menggunakan media bayaran oleh seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi yang persuasif tentang produk, jasa, ataupun organisasi dan menjadikan sebagai alat promosi yang kuat. Iklan tersendiri mempunyai berbagai macam bentuk, nasional, regional, lokal, sebagai konsumen, industri, eceran, produk, merek, lembaga, dan lain sebagainya, yang dirancang untuk mencapai berbagai macam tujuan, seperti penjualan seketika, pengenalan merek, preferensi, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan periklanan merupakan proses 5 tahap uang tersendiri, yang terdiri dari penetapan tujuan, keputusan tentang anggaran, keputusan pesan, penetapan media, dan evaluasi mengenai kampanye. Pemasangan iklan harus menyusun sasaran yang jelas sesuai dengan tujuan iklan, yakni untuk memberi informasi persuasif atau mengingatkan para pembeli. Anggaran iklan bisa ditetapkan berdasarkan pada beberapa yang bisa dibelanjakan. Pada persentase anggaran penjualan, anggaran para pesaing, tujuan, dan fungsi iklan, atau pada model keputusan lain yang lebih rumit. Keputusan pesan melewati tahap pencairan evaluasi seleksi dan baru pelaksanaan yang efektif. Keputusan media didahului dengan perumusan tujuan, jangkauan frekuensi, dampak iklan, kemudian memilih jenis media, menyeleksi wahana media khusus, dan penjadwalan media. Akhirnya, evaluasi kampanye iklan terdiri dari evaluasi komunikasi dan pengaruh iklan terhadap penjualan, sebelum, saat, dan sesudah iklan dilancarkan. Baik, beberapa materi yang sudah kami sampaikan mengenai proses manajemen periklanan dari bab 4. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan para pembaca dan penonton. Jika ada salah pengucapan maupun salah penulisan, kami mohon maaf. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.